Allah wa asyhadu anna rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita masih bisa bertemu ya untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan talabul ilm. Salah satunya adalah membahas tentang kitab yang sedang kita kaji, Mafahim Sia-sia di Hizbut Tahrir, masih membahas tentang permasalahan besar politik dunia ya, membahas tentang konstelasi adidaya di eh, namun waktu yang kita luangkan eh, ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian kita mulai ya, mengisi menegakkan malam dengan mengisinya dengan eh, kajian itu lakunya insyaallah. Baik, sebelumnya kita bahas tentang bagaimana konstelasi di eh, Timur Jauh ya, bahwa negara-negara di Timur Jauh itu kan ada dua hal yang menjadikan penting dalam pembahasan di kitab ini. Yang pertama adalah karena memang ada posisi yang strategis, kemudian yang kedua adalah aspek penjajahan yang terjadi di kawasan ini ya. Eh, Minggu lalu atau sebelumnya ya kita bahas tentang eh, konstelasi para penjajah di masa kolonial. Setidaknya ada empat negara penjajah besar ya di kawasan Timur Jauh, mulai dari Inggris, kemudian juga Perancis ya, itu yang cukup dominan. Kemudian juga ada Belanda, walaupun dia menjajah hanya satu negara saja ya Indonesia, tapi karena wilayah yang dijajahnya eh, besar ya, lebih besar dari negaranya sendiri, maka juga cukup diperhitungkan di kawasan Timur Jauh. Dan juga ada Portugis ya. Portugis dia menjajah awalnya memang cukup bersaing dengan negara-negara Eropa lain, tapi akhirnya kemudian tersisih menyisakan satu wilayah di Timur Leste dan di Goa India ya. Sedangkan penjajah lain seperti Spanyol, sebelumnya juga ada yang bertanya, itu kemudian sempat menguasai wilayah Filipina. Namun dengan perjanjian ya kekalahan perang Spanyol oleh Amerika Serikat, akhirnya kemudian eh, Filipina itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Tapi dalam pembahasan kolonialisme, walaupun memang penjajahan Filipina oleh Amerika itu kan di abad 19 ya, tapi itu tidak dimasukkan dalam pembahasan penjajahan di kitab ini gitu. Nah, kurang lebih itu pembahasan kita yang terakhir. Sampai akhirnya kemudian eh, negara-negara yang awalnya menjajah semakin tersisih ya oleh dua negara yang semakin dominan di kawasan Timur Jauh, yakni Inggris dan Amerika Serikat ya. Ini pasca kolonialisme, pasca Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita petakan yang warna hijau ini setidaknya adalah negara-negara ya. Ini walaupun ini peta dunia, tapi di kawasan timur jauhnya itu ada India, kemudian ya termasuk juga Pakistan, Bangladesh di situ, termasuk juga ada Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Singapura, Brunei ada di situ. Termasuk juga eh, Australia ya, walaupun Australia tidak dibahas sebagai bagian dari Timur Jauh dan memang tidak dibahas juga karena dia langsung dikuasai ya oleh Inggris dan dianggap sebagai bagian dari negara Barat Australia itu, walaupun posisinya memang ada di Timur Jauh juga, sebelah timur yang jauh gitu ya maksudnya. Eh, itu yang dikuasai oleh Inggris. Ada yang kecil-kecil yang tidak dimasukkan di sini seperti Hong Kong ya yang juga dibahas di dalam kitab ini.
Nah, sedangkan Amerika awalnya memang praktis hanya hanya menguasai Filipina ya. Sampai nanti kemudian Amerika berusaha menggeser kedudukan Inggris di kawasan Timur Jauh ini. Dan posisi Inggris sampai masa detente itu cukup kuat ya pasca Perang Dunia Kedua, walaupun semakin melemah ya, dan mulai melepaskan wilayah-wilayah apa namanya koloninya. Dan ketika terjadi detente, kesepakatan Amerika Serikat dengan Uni Soviet, maka Inggris mengalami kegoncangan ya dari wilayah-wilayah kolonialismenya gitu. eh, ada dua dua hal ya atau dua dua ide yang didorong oleh Amerika Serikat, termasuk juga nanti menggunakan forum-forum internasional, termasuk juga menggunakan PBB ya. Kalau case di Timur Jauh itu adalah terselenggaranya konferensi Asia Afrika ya, tahun 1955 di Indonesia ya di Bandung ya. Itu gemak eh, penentangan terhadap dulu dibahasakan neokolim ya, neokolonialisme dan imperialisme ya. Eh, Gaya penjajahan dan ya kolonialisme dan imperialisme baru ya, nekolim. Itu yang kemudian dijadikan ide untuk kemudian mendorong negara-negara Eropa selain Amerika Serikat ya dan Uni Soviet itu kemudian untuk meninggalkan jajahannya. Makanya kemudian slogan menghapuskan penjajahan dan memberikan kemerdekaan terhadap bangsa ya, dengan konsep right of determination, ya, hak untuk menentukan nasib sendiri itu didorong. Gitu. Makanya pertemuan konferensi Asia Afrika di Bandung itu didominasi oleh negara-negara Asia Afrika karena memang negara-negara Asia Afrika lah yang secara dominan menjadi objek dari kolonialisme negara Barat. Dan dari situ kemudian mereka menggalang solidaritas ya yang dikenal dengan Dasar Sila Bandung, solidaritas negara-negara mantan koloni itu untuk memerdekakan dirinya. Sebagian sudah berhasil ya di pasca Perang Dunia Kedua ya. Indonesia kan juga bisa memerdekakan diri tahun 45 walaupun secara internasional itu 49 ya. Eh, Sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, termasuk juga negara-negara lain itu susul menyusul. Nah ini eh, sebelum Perang Dunia ke-1, bagaimana kolonialisme Barat di Timur Jauh ya, yang merah ini jajahannya Inggris, yang orange jajahannya Belanda, yang merah, yang hijau ini Amerika ya, kemudian yang kuning itu Jepang, walaupun tidak disebut di kitab ini, termasuk Perancis yang biru ya, nah yang kecil-kecil nih ada Goa, Portugis ya, sama di Timor Leste di sini tidak terpetakan dan di Makau ya, Portugis. Ini sudah kita bahas ya. Dan akhirnya mereka didorong untuk memerdekakan diri. Kalau kita lihat ya di warna ini, yang warnanya kuning, orange ya, dan merah itu eh, ini adalah negara-negara yang merdeka pasca Perang Dunia ke-2 ya. Yang biru itu sudah merdeka sebelum Amerika merdeka ya. 1776 itu penandanya Amerika Serikat. Yang hijau itu sampai Perang Dunia ke-1, hijau tua. Nah, hijau muda ini yang muncul negara-negara yang muncul pasca Perang Dunia ke-1 sampai Perang Dunia ke-2. Makanya Mesir, Arab Saudi, ya, Irak itu dia adalah bekas dari lepasnya eh, Turki Utsmani ya ketika kalah perang di Perang Dunia I, tapi tidak termasuk yang
dia sudah dilepaskan dari Utsmani sebelum kemudian Perang Dunia ke-1. Kalau Perang Dunia ke-1 kan melahirkan Perjanjian Sykes-Picot, itu yang kemudian dimerdekakannya pasca Perang Dunia Kedua kan, yang warnanya kuning ini. Di sebelah utaranya Arab Saudi dan Irak itu kan ada Suriah, Lebanon ya. Nah, itu memang bagian dari Perjanjian Sykes-Picot Yordania di situ. Kemudian juga di sebelah Afrikanya kan ada Aljazair, ada Tunisia, ada Libya, ya, ada Sudan, bahkan hampir semua negara-negara Afrika itu dia ya bahasanya ya memerdekakan diri dari kolonialisme itu pasca Perang Dunia Kedua. Eh, Ya bahkan pasca Dasasila Bandung, ya, pasca Konferensi Asia Afrika yang warnanya orange ini, sebagian besar negara-negara di Afrika. Nah, sedangkan di Timur Jauh yang warnanya kuning itu rata-rata pasca Perang Dunia Kedua, ya. Jajahannya Inggris, Prancis, dan Belanda serta Amerika Serikat. Kecuali ini ada yang apa, Brunei ya, dia baru dilepaskan oleh Inggris tahun 82, dan juga ada Singapura setelah melepaskan dari Malaysia ya tahun 60-an. Nah, ini jadi eh, isu nekolin ya, neokolonialisme dan imperialisme itu menjadi isu yang didorong oleh Amerika untuk eh, melepaskan ya wilayah Timur Jauh itu dari penjajah lamanya. Siapa itu? Ya Inggris dan Prancis tentunya ya, yang menjadi eh, sasaran dari eh, isu tadi. Nah, ini dengan tahun-tahunnya ya, kita lihat yang Timur Jauh, bukan Pakistan, India, Birma, ini kan deketan ya, tahun 47, 48. Nah, Indonesia itu 49 ya. Ini memang sesuai dengan eh, apa hukum internasional. Walaupun kita ngakunya tahun 45 ya, proklamasi 17 Agustus. Tapi dalam hukum internasional Indonesia itu baru lepas dari Belanda 27 Desember tahun 49. Nah, Malaysia dilepaskan oleh Inggris ya, itu tahun 63, Singapura 2 tahun berikutnya 65, Brunei 82. Nah, yang di Indochina, Laos, Vietnam, Kamboja itu ya pasca perang di situ ya. Perjanjian Paris dan tahun 54 dilepaskan dari Perancis. Nah, ini eh, peta ya, pasca penjajahan negara-negara. Nah, ini peta lain kurang lebih sama. Nah, Hong Kong di sini sama Makau ini dari Inggris dikembalikan ke Cina tahun 97, sedangkan Makau dari Portugis ke Cina tahun 90. Jadi ini relatif lebih 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 baru ya. Nah, Indonesia di sini tahun 50 maka 1949 seperti itu. Ini beberapa peta lain yang lebih sama. Nah, jadi isu dari pasca penjajahan itu, isu intinya adalah self determination. Apa itu self determination? Hak untuk menentukan nasib sendiri. Sebenarnya ini adalah ide lama ya, ide dari awal kemunculan nasionalisme. Jadi artinya nasionalisme itu menjadi, kalau dalam kajian hubungan internasional itu menjadi bumerang ya, terhadap imperialisme Eropa di overseas ya, di wilayah luar Eropa gitu. Eh, Dulu nasionalisme itu menjadi alat untuk memisahkan diri negara-negara Eropa dari Holy Roman Empire ya, pasca perang agama ya, di tahun 1600-an, yang akhirnya diakhiri dalam Perjanjian Westphalia tahun 1648. Dan di situ ada dua gagasan utama kan.
eh, sekularisme dan nasionalisme gitu. Akhirnya setiap bangsa di Eropa punya hak untuk menentukan negaranya sendiri. Nah, itu self determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Makanya muncullah negara-negara baru di Eropa. Ya. Awalnya negaranya itu eh, empire ya, kerajaan besar gitu. Perancis, Spanyol, Portugis gitu ya. Kemudian Inggris, muncul negara-negara kecil yang baru, terutama di daerah Eropa Utara ya. Ada Belanda, ada Belgia, ada Luxembourg gitu ya. Kemudian juga di Austria dan seterusnya. Nah, ketika mereka melakukan kolonialisme, itu menjadi bumerang ketika mereka eh, membawa ide-ide nasionalisme itu juga ke negara-negara jajahan. Walaupun memang akhirnya eh, ya kalau di dunia Islam ya awalnya kan dunia Islam itu diikat dalam satu ikatan akidah. Tapi dengan mereka dunia Islam ini dijajah oleh bangsa Eropa yang beragam dan mereka juga menyampaikan gagasan-gagasan nasionalisme ya. Kalau di Indonesia itu dengan adanya politik etik gitu ya. Kemudian juga ada pelajar-pelajar Indonesia yang dikirim ke Eropa untuk belajar tentang konsep-konsep politik, hukum, ya, ekonomi ala Eropa. Nah, ketika kembali muncullah gagasan nasionalisme itu, gitu. Dan itu mendorong bangsa-bangsa itu untuk menentukan sendiri. Itu yang disebut sebagai self-determination. Dan ini yang menjadikan akhirnya setiap bangsa itu eh, menginginkan menjadi bangsa yang terpisah. Walaupun memang nanti irisannya itu, makanya di dalam kitab Nizam Islam ya, itu juga disinggung ada dua irisan yang seringkali eh, agak confuse ya antara patriotisme dengan eh, nasionalisme atau antara kaumiyah dan watoniyah gitu ya. Nah, itu dua konsep yang sebenarnya beda gitu. Tapi kalau dibahasakan dengan nasionalisme, ya dua-duanya itu nasionalis, based on nation ya. Walaupun kalau misalkan disebut kaumiyah, itu adalah nasionalisme etnik istilahnya. Nasionalisme berdasarkan kebangsaan. Tapi kalau misalkan watoniyah atau patriotisme, itu adalah nasionalisme yang didasarkan atas apa namanya perlawanan terhadap penjajah. Gitu. Sehingga contoh misalkan di Asia di Asia Tenggara ya antara Indonesia dengan Malaysia itu kenapa menjadi dua nation yang berbeda? Padahal saya lupa ya, tadi ada peta yang menarik sebenarnya. Melayu itu kalau misalkan disebut sebagai Melayu, Melayu itu adalah semenanjung Malaya ya, yang ada di Malaysia dengan wilayah Sumatera Melayu ya, Riau, Kepulauan Riau, kemudian sebagian masuk ke Jambi, sebagian masuk ke Sumatera Utara itu Melayu secara ethnicity. Tapi karena beda penjajah, yang di sana jajah Inggris, yang di sini jajah Belanda, maka nationnya menjadi beda. Gitu. Sama juga kayak di Borneo ya. Eh, Sarawak dan Sabah itu adalah bangsa bangsa Kalimantan, bangsa Borneo gitu ya. Ada Dayaknya gitu ya. Nah, tapi karena memang yang di bawah dijajah Belanda, yang di atas dijajah Inggris, maka menjadi dua nation yang berbeda. Sama juga dengan Papua kan. Papua dengan Papua Nugini itu kan secara etnisiti sama. Tapi karena yang di barat itu dijajah Belanda, masuk ke Indonesia, yang di timur dijajah Inggris. Jadi Papua Nugini kan. Gitu. Nah, makanya kemudian disinilah konsep nasionalisme itu seringkali beririsan antara eh, patriotisme atau apa namanya watonia dengan kaumiyah, ethnicity, kebangsaan. Ini sekilas saja. Nah, makanya kemudian dekolonialisme ini menjadi pembunuh pembunuh dari global empire ya. Dari kekaisaran-kekaisaran atau imperial negara-negara negara-negara yang punya wilayah yang luas ya empire gitu.
Inggris, kemudian juga Perancis, gitu, ya, yang jajahannya banyak di luar itu kemudian menjadi tergerus ya dengan gagasan dekolonialisme. Nah, pemikiran tentang eh, kemerdekaan terhadap negara-negara ini menjadi pemikiran yang kemudian diadopsi ya oleh PBB, dan tentu PBB ini kan juga menjadi, walaupun Inggris ada di PBB, tapi siapa yang mendapatkan keuntungan yang kuat ya dari PBB ini tentunya Amerika Serikat ya. Karena dengan begitu Inggris didorong untuk memberikan kemerdekaan ya, terhadap bangsa-bangsa yang dijajah. Walaupun Inggris sangat smooth ya dibandingkan dengan apa yang terjadi di Prancis atau ya Belanda ya. Prancis masih berusaha menguasai beberapa wilayah seperti Guyana Prancis di Amerika Latin ya. Atau misalkan seperti eh, beberapa kepulauan kecil ya yang ada di Pasifik gitu. Tapi Inggris dia lebih smooth ya. Ada yang kemudian diberikan eh, kemerdekaan secara luas seperti India ya. Akhirnya itu menjadikan konflik di India. Akhirnya kemudian terpecah India itu menjadi Pakistan dan India. Pakistannya juga ada Barat dan Timur, ya. Yang Timur jadi Bangladesh gitu ya. Dan menyisakan konflik yang berkelanjutan. Tapi Inggris berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa koloninya dengan mengikat misalkan dengan Commonwealth ya, dengan persemakmuran. Bahkan beberapa koloninya itu karena memang ethnicity di situnya sangat lemah gitu ya. Sehingga dorongan untuk melepaskan dari Inggris itu tidak kuat. Akhirnya mereka masih menjadi bagian dari eh, British Empire. Nah, kalau Malaysia karena memang beda bangsa, ya ini muncullah negara gitu, Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Brunei. Tapi Australia karena memang bangsa aboriginnya itu sudah sedemikian rupa hilang gitu ya, akhirnya dan dikuasai oleh bangsa kulit putih, kayaknya Australia itu gitu ya. Kepala negaranya Inggris, gitu. Termasuk karena bangsa Inggris yang dominan di sana. Itu kemudian dia kepala negaranya. Sekarang Raja Charles ya, termasuk juga Kanada ya. Makanya mereka itu hanya punya perdana menteri, tidak punya kepala negara karena kepala negaranya masih menginduk kepada the Great Britain ya, Inggris Raya, Britania Raya. Eh, nah itu di kondisi ketika di wilayah itu memang Barat yang dominan, gitu ya. Tapi kalau yang penduduk lokalnya dominan, akhirnya Inggris melepaskannya tetapi dengan membentuk strategi kebergantungan ya. Itu ada eh, teori kebergantungan ya. John Galtung itu sangat terkenal ya di hubungan internasional. Walaupun case-nya itu di Amerika Latin itu menunjukkan bagaimana relasi antara penjajah dengan mantan penjajahnya yang kemudian dilanjutkan oleh pasca penjajahan ya, pasca kolonialisme. Nah, case di Timur Jauh ya Inggris berusaha mengikat jajahannya Borneo Utara ya, Borneo itu Kalimantan ya. Kalimantan Utara yang di situ ada Sabah, Sarawak ya, termasuk Brunei, termasuk juga ada dengan jajahannya di Semenanjung Malaya dan juga Singapura, dan itu kemudian didorong menjadi negara federasi yang disebut dengan Malaysia. Jadi dia berusaha tetap menanamkan pengaruh ya, tapi tidak dalam bentuk penjajahan, tapi ya kebergantungan negara itu didorong tetap ke Inggris. Nah, jadi ini dibuat semacam agreement di tahun 63, ya. Agreement antara Inggris, Great Britain, dengan Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak dan Singapura. North Borneo itu mencakup Brunei dan Sabah. Ya.
Singapura. Ini jadi buat perjanjian. Nah, kenapa kemudian polanya seperti itu? Karena memang dua wilayah ini kronologis ya. Ini petanya. Yang warnanya biru itu adalah di Semenanjung Melayu, di warna hijau ini di Borneo Utara ya. Jadi memang proses eh, penjajahan di Malaysia ini bertahap gitu ya. Kronologisnya itu ada yang di sebelah ya. Ada penjajahan di Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor. Ini menjadi negara bagian atau kerajaan di Semenanjung Malaya. Termasuk juga ada Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Trengganu. Ini masing-masing dulu kerajaan-kerajaan Islam kecil ya. Yang kemudian dijajah oleh Inggris dan kemudian disatukan. Nah, Malaka itu belakangan karena dulu adalah jajahan Belanda. Nah, kemudian ketika Belanda kalah, itu diambil oleh Inggris. Jadi Malaka itu kalau yang pernah ke Malaka ya, ini dari Medan tinggal nyebrang. Medan itu paling dekat ke Malaka. Dulu saya tahun 2016 ke Melaka itu, ya memang nuansanya beda ya. Sisa-sisa bangunan kolonialnya itu beda. Gitu. Tidak seperti di Malaysia daerah lain. Sama juga dengan Singapura ya. Singapura itu juga dulu punyanya Belanda. Cuman kalau Singapura itu ditukar dengan Bengkulu. Bengkulu itu dulu punya Inggris. Makanya kenapa kita mengenal ada bunga bangkai, bunga raksasa yang ditemukan di Bengkulu itu dinamai Rafflesia Arnoldi. Raffles itu dari Gubernur Jenderal Inggris. Mungkin kok bisa Gubernur Jenderal Inggris namanya bukan Gubernur Jenderal Belanda gitu. Karena memang dulu Bengkulu itu adalah wilayahnya Inggris gitu. Cuman tukeran. Nah, cuman Belanda ya kalah inilah, kalah pinter ya. Menyangka Singapura itu memang tidak. Singapura itu kan negara kecil yang tidak punya kekayaan alam ya, jadi miskin gitu. Cuman Inggris melihatnya ini letak yang strategis dibandingkan Bengkulu. Bengkulu ya setidaknya punya wilayah yang lebih luas dan ada kekayaan alam di sana. Tapi ya Belanda melihat ya lebih ingin mengumpulkan ya wilayah jajahannya itu di Malaya dibandingkan ada yang terpisah satu di Bengkulu. Dan akhirnya ya jadilah Singapura seperti yang kita lihat saat ini. Nah, sedangkan di Borneo yang warna hijau ini juga antara Sabah ya, kemudian juga nanti ada Sarawak, kemudian ada juga Brunei itu menjadi bagian yang juga dijajah oleh Inggris secara bertahap. Nah, ini kemudian makanya kita juga bisa memahami kenapa Singapura itu juga lepas ya, dilepaskan dari Malaysia setelah awalnya digabungkan tahun 63 dan tahun 65 lepas lagi dari Malaysia. Karena memang secara proses pun eh, wilayahnya itu memang wilayah yang berbeda-beda gitu ya, bukan menjadi satu kesatuan. Sehingga Malaysia itu bentuk negaranya itu negara federasi. Eh, Beda dengan Indonesia. Indonesia itu kerajaan-kerajaannya itu sudah eh, ketika dijajah oleh Belanda itu sudah dihancurkan gitu ya, satu persatu kerajaannya itu. Akhirnya kemudian menjadi satu kesatuan wilayah yang dijajah oleh Belanda. Walaupun ada satu dua ya, kayak Jogja gitu ya, atau beberapa kerajaan-kerajaan kecil, itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau di Malaysia, kerajaan-kerajaan itu masih eksis, walaupun mereka dijajah oleh Inggris ya. Karena Inggris menerapkan penjajahannya itu dengan apa namanya, dengan mempertahankan ya penguasa-penguasa lokal. Sehingga ketika disatukan menjadi satu negara, bentuk negaranya menjadi negara serikat atau negara federasi. Karena secara proses juga. Nah ini eh, kronologisnya ya. Jadi penjajahan di Malaysia itu yang pertama ya Malaka ya oleh Portugis. Jadi Malaka itu memang tiga ya yang jajah. Portugis dulu, kemudian Belanda,
kemudian Inggris itu wilayah Malaka, dan Inggris dengan Belanda bikin perjanjian ya, termasuk tadi tukar-menukar wilayah, dan ya, sempat juga dijajah oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua. Kemudian Inggris memisahkan menjadi, jadi Inggris sejak pasca Perang Dunia Kedua itu ya bikin Uni Malayan ya, Malayan Union, kemudian menjadi federasi yang independen. Jadi sangat smooth ya proses melepaskan diri dari jajahan. Nah, ini pada saat tahun 63 ya, tahapan-tahapan eh, pendirian negara Malaysia. Jadi makanya Malaysia itu dengan Inggris itu dalam catatan sejarah itu tidak ada perlawanan, seolah mereka itu dijajah baik-baik aja gitu ya. Akhirnya kemudian dimerdekakan. Beda dengan Indonesia kan, dengan Belanda itu ya ada peperangan, perang ini, perang itu gitu ya. Tapi Malaysia itu ya cara Inggris melakukan penjajahan itu sangat smooth ya, sehingga mereka itu merasa di apa ya, urus ya oleh penjajahnya. Bahkan di Singapura itu, kalau yang pernah ke Singapura itu bisa lihat itu ada monumen Raffles gitu ya. Jadi penjajah-penjajah itu diberikan tempat yang terhormat gitu. Jadi mereka tidak menganggap itu penjajah gitu ya. Eh, Stanford Raffles itu ada monumennya, ada tamannya gitu. Kalau di Indonesia kan nggak ada tuh monumen. Ya dulu mungkin ada waktu masih dijajah. Jadi peninggalan-peninggalan Belanda itu ya kalaupun ada itu yang diabadikan adalah orang-orang yang dianggap berjasa buat Indonesia gitu ya. Kayak di Bandung ini ada nama-nama jalan itu nama-nama Belanda kan. Ya karena dianggap ada jasanya buat Indonesia. Tapi kalau pemerintahnya itu ya karena memang dianggap penjajah. Oke. Nah, gimana cara Amerika untuk kemudian eh, mendorong ya eh, agar Malaysia itu atau agar Inggris itu bisa menghilangkan pengaruhnya? Salah satunya adalah ketika eh, terjadinya politik konfrontasi. Kita kenal dengan Ganyang Malaysia, ya. Dan istilah politik konfrontasi itu menjadi istilah yang memang digunakan pada saat itu. Jadi Indonesia melalui ya Soekarno ya saat itu menganggap bahwa eh, Malaysia itu adalah bentuk dari Nekolim tadi. Eh, Dia itu merdeka tapi sebutnya merdeka semu gitu ya. Pura-pura merdeka, padahal mereka masih dijajah. Kalau merdeka itu kayak Indonesia gitu, nggak kayak Malaysia gitu. Dan itu memang ada provokasi ya, dari eh, apa namanya Amerika Serikat ya agar kemudian Indonesia itu menolak ya keberadaan Malaysia. Nah, yang menarik adalah indikasi provokasi itu karena memang eh, kenapa Amerika Serikat gitu ya. Ini kan juga sempat ada pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Karena memang di situ menggunakan agennya yang berada dari Filipina. Jadi ternyata sebelum ada konfrontasi itu sudah ada pertemuan dulu ya antara Soekarno dengan Presiden Macapagal yang Filipina, yang mendorong agar Indonesia, Filipina, dan Malaysia itu menjadi satu satu negara, Mafilindo namanya. Amerika ingin Sabah itu tidak gabung dengan Malaysia. Kemudian ya tadi Malaysia itu dianggap oleh Soekarno sebagai bentuk penjajahan ala Inggris. Dan Amerika mendukung agar kemudian komunisme tidak berkembang di Indonesia. Karena memang saat itu mulai banyak pengikutnya, ya. Bahkan di Indonesia menang urutan keempat pemilu di tahun 55 gitu. Nah, sehingga eh,
provokasi itulah yang ketika muncul negara Malaysia ya yang diinisiasi oleh Inggris ini dianggap sebagai ancaman. Indonesia mendorongnya dengan munculnya politik konfrontasi. Dan yang menariknya adalah sikap Indonesia dan Filipina itu sama terhadap munculnya negara Malaysia. Indonesia itu sampai keluar dari keanggotaan PBB kan, bahkan memutuskan hubungan. Termasuk juga eh, Filipina ya, itu juga awalnya tidak mengakui. Walaupun memang nanti ini selesai ketika ada pergantian rezim di Indonesia. Nah, ini beberapa cerita ya tentang politik konfrontasi. Jadi itu berlangsung selama 3 tahun. Ya. Makanya ini agak berkelindan ya antara politik konfrontasi. Jadi mulainya itu mulai dari setelah Indonesia lepas dari Belanda. Jadi memang runut ya. Pasca Perang Dunia Kedua, Indonesia dengan Belanda ada eh, apa, sengketa gitu ya. Indonesia masih Mbak Belanda tetap ingin menjadi Indonesia, terjadilah eh, serah terima kedaulatan dibantu oleh Amerika, tapi kompensasinya adalah vote gitu ya. Nah, di sisi lain itu kan tahun 50-an ya. Nah, di sisi lain kemudian Amerika ingin menanamkan pengaruhnya, eh, tapi Malaysia dibentuk oleh Inggris. Nah, kemudian ya, muncullah dorongan untuk menentang itu tahun 63. Jadilah Operasi Dwi Kora. Ya. Operasi Dwi Kora itu terinspirasi dengan Operasi Trikora, pembebasan Papua. Itu kan tahun tahun 60-an juga ya. Sama gitu ya. Ada Dwi Kora, ada Trikora. Dan gagal gitu ya. Walaupun terjadi beberapa singgungan ya, walaupun tidak. Makanya disebutnya di dalam kitab ini justru disebutnya itu semi perang, quasi war. Tidak perang perang beneran gitu ya. Ya ada sih apa namanya singgungan-singgungan ya ada peledakan bom dan seterusnya. Ada pengiriman pasukan gitu ya. Tapi tidak terjadi perang fisik secara secara head to head gitu ya seperti itu. Dan eh, ya ini selesai ketika kemudian di Indonesia ada operasi intelijen G30. Nah, ini beberapa dokumentasi di Malaysia mereka mendukung Malaysia hancur Soekarno. Nah, di Indonesia sendiri ini bukan ini eh, misi misi pasukan Indonesia yang diturunkan di jadi memang eh, salah ya dalam peperangan itu ada semacam misi-misi infiltrasi pasukan. Jadi memang tidak selalu murni. Kalau cerita di balik layar itu tidak selalu murni. Kayak dulu Papua gitu itu tidak selalu murni tapi ada juga proses infiltrasi. Timor Leste juga sama, termasuk juga di eh, Malaysia. Nah, ini dalam perspektif Indonesia. Jadi menganggap bahwa eh, Malaysia itu adalah disupport oleh Inggris. Ya. Tengku Abdurrahman, ini pemimpin dari Malaysia itu eh, apa, gantung seperti anti Malaysia dan anti British involvement di eh, Kalimantan Utara. Siapa yang mendorong? Nah, ini ada PKI, Komunis Party. Tidak hanya PKI sebenarnya, juga eh, dari elemen yang lain. Nah, ini di Singapura, ya. Jadi memang diabadikan. Dan nama itu memang konfrontasi. Jadi ada pengeboman kan di Singapura. Ada 2 orang marinir nih yang kemudian menjadi gugur di sana. Jadi Indonesia mereka dianggap sebagai pahlawan.
Ya, politik kan begitu. Dan itu terus berlangsung sampai kemudian Inggris semakin terdesak ya dan mulai memutuskan untuk meninggalkan wilayah wilayahnya, pangkalan-pangkalan termasuk yang di Singapura. Dia bikin perjanjian dengan Singapura, memang secara smooth ya, tinggikan, termasuk juga kekuatan militernya di Swiss Timur. Bahasa kitabnya Swiss Timur. Swiss Timur itu apa? Gitu. Kalau dalam konteks, jadi Swiss Timur itu di kitab ini ada dua ya. Ketika bicara Swiss Timur di Timur Tengah, yang dimaksud itu adalah Lebanon. Tapi ketika bicara Swiss Timur di Timur Jauh, yang dimaksud itu adalah Nepal. Kenapa Nepal itu dianggap Swiss Timur? Karena memang seperti Swiss. Dia negara pegunungan di Himalaya. Dan Inggris itu menjajah India sampai ke Nepal ya, ke atas ya. Dan pasukan militer Inggris yang sangat terkenal itu pasukan Gurkha, itu adalah pasukan yang diambil dari prajurit-prajurit keturunan dari Nepal. Itu makanya menjadi pangkalan kekuatan militer. Nah, ini kalau bingung ya, di kita ini apa nih Swiss Timur? Maksudnya itu Nepal. Jadi emang harus kita telusuri. Ada juga Swiss. Di Jawa Barat itu juga ada Swiss juga. Swiss Panjava. Kalau Swiss Panjava di Jawa Barat itu kota Garut. Garut itu dianggap Swiss Panjava. Karena dulu eh, Charlie Chaplin ya itu sampai datang ke Garut gitu, eh, untuk melihat keindahan kota Garut dulu ya. Sekarang mungkin nggak terlalu seindah dulu ya. Saya orang Garut ya, tapi tidak merasa indah, biasa aja. Eh, ya ada lah yang indahnya. Pegunungan gitu ya. Kemudian juga ya dulu masih asri. Nah, itu Swissnya di Jawa Barat. Tapi di Sumatera juga ada Swiss juga tuh. Bang Azhar mungkin tahu. Eh, saya ketika ke Aceh, ke Gayo ya, Gayo Luas, itu katanya itu Swiss. Swissnya Aceh itu ya Gayo Luas. Dan ketika saya ke sana, ya mirip lah. Mirip. Karena, ya, saya juga pernah ke Swiss ya, jadi ketika ya agak mirip lah. Cuman nggak ada salju. Nah, cuman kalau di Garut nggak ada salju ya. Adanya juga Cipanis. Oke ya, jadi itu yang kemudian eh, walaupun sebenarnya relasi Inggris dengan Nepal masih ya, eh, dan pasukan Gurkha-nya Nepal itu sangat terkenal gitu ya sebagai pasukan Inggris yang sangat mumpuni lah dalam medan-medan pertempuran, termasuk di bawah ketika Inggris bersama Belanda ya mau mengambil alih lagi Indonesia pasca perang itu. Nah ini makanya kenapa ini wilayah-wilayah basis militer Inggris ya, yang ditandai merah itu. Jadi ada titik-titik penting base militer Inggris di overseas ya, di Gibraltar, ya, kemudian di Siprus, ya, bukan Siprus ya, di Akrotiri, ya, ini di Turki, kemudian di Qatar dan Bahrain. Makanya Qatar ini sampai sekarang dia itu seperti pro Amerika tapi kadang menjadi perpanjangan tangannya Inggris gitu ya Qatar itu. Eh, Kantor berita Al Jazeera itu kan BBC-nya Arab kurang lebih. Nah, termasuk ini ada Nepal. Jadi Nepal itu dia di tengah. Jadi memang ini jajahan Inggris yang strategis tapi ada di tengah pulau ya, di pegunungan. Yang lain-lain ini kan di pinggir laut ya. Gibraltar, Qatar, Bahrain gitu ya. Singapura, Brunei gitu. Tapi ini ada Nepal. Ini makanya tadi ketika bicara mundur,
dari Singapura dan juga dari eh, Swiss Timur. Ya, dari Nepal. Nah, ini pangkalan militer Inggris yang ada di Singapura. Ya. Dulu ya, tapi sekarang sudah. Ya, sebenarnya Inggris masih bisa pakai karena ada perjanjian, walaupun yang dominan Amerika Serikat. Ini di Sebawang. Sebawang itu, kalau yang pernah ke Singapura, pengajar kan tinggal nyebrang Singapura dari Medan dekat. Sebawang itu berbatasan dengan Malaysia, ya. Nggak ada petanya. Singapura itu kecil lah. Gitu. Kalau mau keliling-keliling sehari juga beres. Gitu. Eh, Walaupun sekarang sudah banyak di Changi ya. Kalau Changi itu di sebelah timurnya, ya. Berarti ke arah Natuna. Gitu. Nah, kalau dulu itu di Sebawang itu di selat Singapura, ya. Ke arah Johor. Dan ketika Inggris meninggalkan Timur Jauh, ya, nah, maka disitulah Amerika mulai masuk, ya, dan menggantikan agen-agen Barat itu dengan agen-agen masuk di Indonesia. Kalau di sini disebut ya Soeharto itu agennya Amerika. Ini bisa kita diskusikan. Dan akhirnya kemudian Malaysia terpisah dengan Singapura. Ya. Singapura semakin dekat dengan Amerika. Kemudian Malaysia masih tetap berusaha dikuasai oleh Inggris ya relasinya. Sampai sekarang ya Malaysia itu masih sangat dekat dengan Inggris ya, dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah ini yang Sebawang itu naval base di RAF itu kan pasukan tempurnya Inggris ya. Jadi ini di Selat Johor ke arah Johor. Nah kalau Changi dulu belum jadi apa-apa ini kan baru ya. Changi itu dia pelabuhan udara baru di Singapura. Itu di sebelah timur. Nah, ini sejarah sekilas ya tentang Singapura. Makanya eh, Raffles ini menjadi gubernur jenderal yang sangat dihormati karena dia yang membangun Singapura di awal. Singapura itu dulu namanya Tumasik, ya. Raja dari Sumatera. Itu bagian dari Indonesia awalnya. Singapura, kota singa. Nggak ada singa di kecuali di kebun binatang. Oke ya. Nah, maka setelah Inggris bisa dikurangi ya pengaruhnya di Timur Jauh, maka persaingan itu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Ini pada saat perang dingin. Dan Inggris sama sekali semakin melemah pengaruh. Dan berikutnya adalah bagaimana menghadapi Cina. Walaupun Cina ini sama-sama komunis, tapi dalam perspektif eh, adidaya ya, Amerika Serikat, Uni Soviet pada saat itu, Cina itu menjadi potensi ancaman di Timur Jauh karena memang itu adalah wilayah wilayah basis. Nah, cuman masalahnya di Timur Jauh itu persaingan Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Cina itu eh, muncul dalam penguasaan Indochina. Ya. Eh, Makanya di situ kemudian terjadilah Perang Vietnam. Amerika support Vietnam Selatan, Vietnam Utara atau Vietcong itu disupport oleh Cina dan Uni Soviet. Walaupun akhirnya kemudian Amerika mengalami kekalahan di sana ya pada saat saat itu. Walaupun sekarang sudah bisa mengambil alih lagi
Amerika Serikat di Vietnam. Nah, di Malaysia, nah ini yang kemudian Amerika sampai sekarang susah untuk bisa masuk. Jadi kedekatan Inggris dengan Malaysia itu masih dominan sampai sekarang dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, kalau Filipina, ya Filipina walaupun dia sudah karena Amerika ini kan tidak mengadopsi kolonialisme gitu ya, makanya kemudian Filipina itu langsung diberikan kemerdekaan. Walaupun faktanya Amerika tetap ikat Filipina itu dengan berbagai perjanjian, seperti juga mengikat di Timur Tengah ya, Mesir, Yordan, Irak gitu. Jadi walaupun secara fakta tidak dijajah, secara teori tidak dijajah, tapi secara fakta dia masih jajahan Amerika. Nah ini ada Mutual Defense Treaty ya, antara Filipina dan Amerika. Jadi menganggap bahwa serangan terhadap Filipina itu adalah juga serangan. Amerika punya basis militer di sana, Subic dan Kap ya. Walaupun itu sudah dilepaskan oleh Amerika, tapi faktanya masih dipakai oleh Amerika. Nah ini beberapa eh, basis militer yang ada di Filipina yang di situ juga digunakan oleh di semua wilayah. Jadi posisinya itu Filipina itu adalah sekutu militer. Walaupun dia tidak sekuat dengan Singapura, eh, Thailand, apalagi dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan. Tapi dia adalah sekutu militer. Jadi kalau kita lihat di sini ya, eh, di Filipina ini basis militer Amerika ada Subic tadi ya, Angkatan Laut, dan ada San Miguel, ada di Kupi, di Clark, ya. Ada Subic dan Clark. Nah, di Timur Jauh sendiri ya, tadi ada di Thailand, yang Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Australia. Hampir semuanya itu, kecuali negara-negara yang kecil, punya basis militer. Walaupun memang levelnya beda gitu. Nah, proses penguasaan Amerika di Indonesia tentu tidak mudah ya. Apalagi pada zaman Orde Lama itu kan ada beberapa pihak yang juga berusaha untuk eh, menguasai Indonesia dan di situ ada komunisme gitu. Dan Amerika coba dorong ada PRRI Permesta ya. Ada operasi-operasi militer yang Amerika lakukan untuk mensupport pemberontakan untuk melemahkan pengaruh kekuasaan di Jakarta gitu ya. Tapi ya lambat laun akhirnya kemudian dengan berbagai rekayasa yang Amerika lakukan itu menjadikan Indonesia itu menjadi berada di bawah pengaruh Amerika, terutama pasca runtuhnya atau jatuhnya Soekarno. Setelah Indonesia menerima bantuan-bantuan ekonomi dan militer dari Amerika. Dan itu sampai sekarang. Nah, di Indochina ya tadi sudah disinggung ya bahwa memang selepas Prancis meninggalkan, di situ ada sengketa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan Cina. Eh, Vietnam terbelah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, walaupun kemudian akhirnya bisa diselesaikan. Awalnya Amerika kalah ya, tapi sekarang Amerika juga menanamkan pengaruh di Vietnam. Ada beberapa kota yang menjadi basis militer Amerika di Vietnam, ya. Di Hanoi, di Da Nang, sama di Chiang Rai. Nah, ini eh,
basis-basis militer Amerika ya, dengan beberapa bentuknya. Ada Air Force Base. Kalau Air Force Base itu berarti basis angkatan udara. Kalau di sini berarti di Darwin ya, ada Air Force Base, ada Tyndall Air Force Base, sesuai namanya. Dan ada Joint Base. Kalau Joint Base itu berarti tidak hanya Amerika, mungkin Amerika bareng Inggris. Seperti yang di Singapura itu Joint Base. Kemudian ada Marine. Nah, kalau Marine Corps, Air Station atau base itu berarti angkatan laut yang ditempatkan di darat. Kalau Naval Air Station berarti angkatan laut yang di situ dia mobile gitu ya. Kalau US Army Garrison berarti itu penempatan militer di darat ya. Nah, terutama ini di Korea ya, yang memang bersiap untuk menghadapi Korea Utara kalau terjadi perang. Nah, termasuk beberapa di wilayah Pasifik. Nah, Korea eh, adalah bagian dari yang Amerika kuasai, ya, Korea Selatan, dan tentu pengaruh Amerika sangat kuat di sana, ini sudah tidak ada. Nah, ini di Korea ada 28.000 pasukan Amerika yang ditempatkan di Korea Selatan. Jepang juga banyak, 36.000 pasukan Jepang yang ditempatkan di pasukan Amerika yang ditempatkan di Jepang. Dan ada beberapa eh, apa namanya basis militer. Jadi emang sebenarnya Korea dan Jepang itu ya kalau lihat dari jumlah pasukan yang ditempatkan itu jajahannya Amerika sampai 28.000 tentara banyak sekali. Nah, ini secara keseluruhan kayak Singapura ini kan sedikit ya, hanya 112 gitu. Filipina 117. Jadi memang ini biasanya perwira-perwira penghubung gitu. Tapi kalau sudah ribuan kayak di Guam, Jepang, di Korea Selatan gitu ya. Nah, Darwin itu dari 200 terus ditingkatkan sampai 3.000, 2.000. Ya, berarti sudah penempatan militer kalau sudah di atas ribuan. Indonesia itu tentara Amerika ya adalah sampai 50-an. Baik ditempatkan di kedutaan ataupun dalam misi sekolah. Kalau di Bandung itu di Seskoad, Sesko TNI, Sesko AL, Sesko AU. Itu biasanya ada tentara tamu dan itu wajib itu, wajib jadi tamu. Itu ya bagian dari misi intelijen. Nah, ini pengaruh Eropa di Timur Jauh, ya. Jadi dilihat dari warnanya, yang warnanya ungu ini berarti wilayahnya Eropa. Karena masih ada Prancis terutama ya, itu punya wilayah di Pasifik, ya. Pulau-pulau kecil. Kemudian kedekatan dengan Eropa yang warnanya merah itu tingkat awal, Australia, New Zealand, Jepang, Korea. Ini adalah the first degree partner. Nah, yang warnanya pink ya kayak Indonesia, ya, Singapura. Singapura kayaknya merah. Indonesia itu second degree. Malaysia itu level berikutnya. Karena Malaysia itu dengan Inggris gitu ya, bukan dengan Eropa, Uni Eropa. Nah, yang masih jadi ancaman ya, ini Indochina ini hubungan dengan Eropa tidak sebenarnya bagus. Nah, ini kalau dikaitkan dengan meningkatnya pengaruh Cina di ini tahun 2023 ya.
semakin menguat hubungan dengan yang paling kuat hubungan China itu di Asia Tenggara adalah Laos. Baru nanti ke Kamboja, Myanmar, baru ke Malaysia, Indonesia, ya. Atau Thailand, Vietnam. Nah, ini tidak terlalu. Kalau Singapura malah merah. Singapura, Filipina itu lebih dipengaruhi oleh Amerika Serikat dibandingkan China. Singapura itu kan secara etnis ya, kayak Cina. Tapi hubungannya itu justru dekat dengan Amerika Serikat. Nah, ini dalam konteks hubungan dagang di Asia Pasifik, memang partner utamanya masih Amerika Serikat. Ini tahun, oh ini 2012, kurang update berarti. Cina mungkin lebih besar lagi. Tapi setidaknya lima besar itu ya Amerika, Cina, India, Jepang, Korea, Australia. Ini negara-negara yang ada di sekitar. Di luar Eropa ini nggak dihitung. Baik, mungkin itu Bang Azhar, bagaimana konstelasi di Timur Jauh, persaingan antara Amerika Serikat dan Inggris ya, untuk bisa menguasai wilayah yang ada di Timur Jauh. Dan ujungnya adalah bahwa Inggris masih punya pengaruh di Malaysia ya. Amerika itu sisanya. Dan hanya dua pihak itu yang eh, apa namanya bersaing lah ya, di Timur Jauh. Yang lain itu kalaupun ada itu tidak sedemikian signifikan. Ya, walau a'lam. Oke, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir, Ustaz, untuk penjelasan ini. Buat Bapak Ibu, insya Allah kita buka sesi tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaannya seperti biasa di kolom komentar. Nanti kita akan mintakan beliau untuk memberikan tanggapan ataupun jawaban. Dan juga buat Bapak Ibu yang ingin berinteraktif langsung, setidaknya kita punya waktu kurang lebih 15 atau 20 menit ke depan ya. Kalau memang masih memungkinkan, kita tanya beliau untuk memperpanjang waktu diskusinya ya. Kesempatan awal ini Ustaz, mungkin saya menggunakan kesempatan awal sembari nunggu dari jamaah yang lain kalau memang nanti ada yang mau bertanya. Eh, Mungkin di era kami tidak terlalu muncul ya. Bahkan ini di sepil terkait dengan konflik yang pernah terjadi antara Malaysia dengan Indonesia. Ada beberapa kali kasus yang sempat muncul di belakangan tentang Ganyang Malaysia. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan pembahasan kita malam ini, Ustaz? Bahwa ini ternyata bisa saja ada hubungannya dengan negara adidaya tadi. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, em, apa yang membuat Inggris di satu sisi tidak bisa digoyahkan oleh Amerika ya di bagian wilayah Borneo tadi kita bilang eh, meskipun Amerika berupaya untuk mencabut pengaruh Inggris, tetapi Inggris tetap masih kuat ya bisa dibilang begitu sehingga dia mencari cara yang berbeda ya mungkin tadi sempat Ustaz sampaikan. Nah, apa yang membuat Inggris itu bisa dibilang eh, masih kuat meskipun di satu sisi Singapura lah yang lepas. Nah, ini gimana Ustaz tanggapan dengan dua pertanyaan itu? Ya, yang pertama tentang isu Ganyang Malaysia ya. Ya, sebenarnya kan itu tadi politik konfrontasi. Kalau yang dimaksud Ganyang Malaysia eh, di tahun 60-an gitu, itu adalah ketika yang tadi saya singgung ya, ketika Inggris membentuk negara Malaysia dan ada respon dari Indonesia itu dianggap sebagai bagian dari neokolonialisme dan imperialisme gitu. Eh, Maka yang dimaksud itu dan yang Malaysia itu. Tapi kalau misalkan belakangan, ya karena kita itu dengan Malaysia kan tetangga. Ya. Namanya tetangga itu kalau kata orang Sunda itu giling gisik.
saling bergesekan. Yang paling sering bergesekan itu pasti orang yang dekat, ya, tetangga, negara yang dekat gitu. Indonesia pasti tidak terlalu banyak gesekan dengan apa negara Argentina gitu ya, jauh banget gitu. Tapi dengan Malaysia ya di situ banyak banyak eh, ya banyak gesekannya, banyak orang Indonesia di sana, orang Malaysia juga banyak juga yang ke Indonesia gitu ya, interaksinya sangat intens gitu. Bahkan ada kesamaan-kesamaan yang akhirnya saling klaim gitu ya. Eh, apa? Itu ada ini rendang tuh Malaysia, Indonesia, reok gitu Indonesia, Malaysia gitu. Ya karena ada secara historis mungkin ada kesamaan kultur, kesamaan sejarah historis gitu. Cuman karena sudah tersekat dengan batas bangsa, akhirnya kemudian eh, jadilah gesekan-gesekan. Makanya itu yang harus kemudian dibangun ya, kesadaran bahwa kita, ya apalagi kalau dalam perspektif Islam, kita satu akidah, satu ukhuwah. Ya, bahwa ada perbedaan secara fisik, perbedaan secara kultur, itu tidak menjadikan kita eh, tidak bisa. Ini yang harus kita. Dan kalau ditanyakan apakah ada kaitannya dengan adidaya, ya tentu bisa saja. Karena adidaya itu kan eh, salah satu cara untuk melemahkan itu dengan politik yang sangat klasik ya. Divide et impera kalau dalam bahasa Belanda. Memecah belah kan. Karena kalau bersatu itu ya kuat. Untuk bisa menjajah ya dipecah-pecah. Kecil-kecilkan itu baru bisa dijajah. Sehingga gesekan-gesekan yang tidak signifikan gitu itu bisa menjadi celah untuk menjadi konflik yang membesar dan akhirnya kemudian eh, ya adidaya berada di belakang itu untuk saling mendukung satu sama lain gitu sehingga terjadi konflik yang melemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kenapa Inggris kuat ya. Kalau ini pandangan saya ya. Karena memang secara penetrasi kultural ya Inggris di Malaysia itu eh, apa menghasilkan relasi Inggris dan Malaysia itu yang yang berkelanjutan. Makanya tadi saya sebut bahwa di Malaysia itu tidak ada upaya untuk perlawanan terhadap Inggris. Bahwa ketika dulu awal penjajahan ya ada perlawanan, tapi ketika kemudian penjajahan berlangsung dan Inggris melakukan proses penjajahannya dengan baik ya, dalam tanda kutip dijajah tapi baik gitu. Eh, secara pendidikan apa namanya diberikan gitu ya. Secara kesejahteraan mereka disejahterakan. Gitu. Nah, walaupun Inggris juga pakai strategi politik gitu ya. Misalkan bagaimana segregasi di Malaysia itu kan sangat kuat ya. Padahal kan hanya tiga suku yang dominan. Melayu, India, ya, sama China gitu. Kalau yang suka nonton Ipin Upin ya itulah yang ada di Malaysia gitu. Ipin Upin, Jarjit dan si Mei Mei gitu ya. Nah, muncullah Susanti dari Indonesia menambah rame gitu ya. Eh, mereka mengklaim truly Asia itu dengan tiga eh, tiga segregasi. Kan Indonesia lebih kompleks gitu ya. Nah, Indonesia tidak hanya tiga banyak gitu. Tapi Malaysia oleh Inggris tak sedemikian rupa. Kalau ke Malaysia itu bisa lihat gitu ya. Bagaimana misalkan Inggris memberdayakan atau memberikan diskriminasi. Jadi politik diskriminasi itu justru menguatkan hubungan. Kenapa Singapura itu terbentuk? Karena yang Chinese sudah suruh ke Singapura, gitu. Jangan di Malaysia. Akhirnya mereka bikin komunitas yang menguat. Gitu. Sedangkan akhirnya yang Melayunya dari Malaysia, dari Singapura tersingkir kan. Akhirnya ya udah mereka pindah ke Malaysia.
Itu cara-cara Inggris gitu. Dan juga diberikan eh, secara sosial ya. Misalkan kalau pemerintahan itu siapa yang menguasai, gitu. Kalau ekonomi siapa yang menguasai, gitu. Kalau kemudian apa, seni siapa yang menguasai, itu dibuat peta dan pola gitu ya, sehingga kemudian terjadilah proses penjajahan yang baik gitu ya, dalam tanda kutip ya, baik gitu. Dan itu sampai sekarang gitu. Dan relasi itu terbang dengan Commonwealth itu diberikan eh, semacam perlindungan-perlindungan. Namanya aja ya Commonwealth, persemakmuran. Kita makmur bersama sebagai negara-negara. Jadi tidak lagi bicara dijajah itu menderita gitu. Tapi bersama Inggris makmur, nggak merasa dijajah. Tapi ketika barengan terus Commonwealth gitu. Bahasanya bahasa yang, dan itu menjadi bahasa yang positif. Gitu. Bersama Inggris itu menjadi bahasa yang positif. Sehingga misalkan hubungan dengan Malaysia Inggris itu sangat kuat. Ada flight langsung gitu ya. Brunei juga. Bayangan Brunei itu kan terpencil gitu ya di negara periferal di Asia Tenggara itu. Tapi orang Brunei itu hubungan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Inggris itu kuat gitu. Orang Brunei karena mereka makmur ya, mereka nggak bikin mall yang mewah-mewah gitu. Ya belanja itu ya kalau uangnya banyak ya langsung ke Inggris gitu. Nggak ke Jakarta gitu. Eh, Kalau kayak Malaysia ke Singapura gitu. Atau ke Hong Kong gitu. Itu ada flight yang direct gitu. Nah, itu yang kemudian saya lihat cara Inggris ya untuk kemudian menjadikan penetrasi influence-nya itu atau pengaruhnya itu apa, sangat kuat. Ya. Ya kalau bicara masalah eh, culture kan bukan suatu hal yang yang instan. Itu harus butuh cara-cara yang eh, lebih mendasar gitu, lebih filosofal. Ini butuh waktu Amerika untuk bisa mengambil alih pengaruh di Malaysia. Ya. Kok kenapa Singapura bisa? Singapura itu semakin metropolis gitu ya. Jadi dia semakin terbuka dan akhirnya kemudian konsekuensi dari keterbukaannya itu menjadikan pengaruh dari luar semakin. Tinggal nanti pengaruh siapa yang lebih kuat. Tapi kalau Malaysia secara culture masih kuat gitu. Eh, Kalau tanya Singapura apa sih budaya Singapura kan nggak ada. Nggak punya budaya mereka. Hilang budaya. Tidak ada akar budaya. Kalaupun ada itu adalah budaya yang tidak apa? Tidak berkorelasi dengan kehidupan mereka. Mereka bicara budaya Melayu, mereka enggak. Mereka menunjukkan khasanah kekayaan eh, budaya masa lalu, tapi mereka sangat modern. Singapura itu jadi kota metropolis yang modern. Ya, mungkin itu ya, Bang. Kalau Ya, Alhamdulillah. Syukur Ustaz atas tanggapannya. Ini saya coba konfirmasi Bu Faiz. Iya masih. Silahkan Ibu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz ada beberapa hal. Yang pertama tentang masih melanjutkan tentang Singapura. eh yang ingin saya tanyakan tentang Singapura itu ketika kita tahu Singapura itu hari ini itu etnisnya itu kan atau kemarin-kemarin sebelumnya Ustadz pernah menjelaskan bahwa Singapura itu apa istilahnya ya, istilah beda sendiri beda daripada negara-negara Melayu di sekitarnya. Nah, yang membuat dia beda sendiri itu apakah kemudian memang alami tumbuh seperti itu atau kemudian ini by design gitu. Maksudnya memang ada perlakuan khusus yang pernah diberikan kepada Singapura dan penduduk Singapura itu sehingga kemudian ini hari eh,
Singapura itu dihuni oleh mayoritas etnis Chinese begitu. Kalau dari sisi teori geografis gitu ya, itu kalau satu satu wilayah geografis yang masih berdekatan tuh ras sukunya kan pasti masih masih sama gitu ya. Kita kalau di Asia Tenggara itu kan ya masih sama gitu. Tapi kenapa kemudian ini kalau kemudian di apa namanya dibandingkan dengan negara-negara di sekitarnya, Singapura itu kan beda sendiri begitu rasnya yang dominan di sana begitu. Nah, beda sendiri itu dulu mulanya itu memang alaminya begitu ya orang-orang di pulau kecil itu isinya orang Chinese semua atau kemudian ada perlakuan khusus. Ya misalkan ya tadi itu sih sedikit di-spill ada yang dipindahkan gitu atau ada yang di apa namanya ya ditaruh di situ itu sebenarnya seperti apa gitu yang pertama. Kemudian yang kedua eh, ketika kemudian Singapura pernah menjadi satu kesatuan dengan Melayu em, British Melayu maupun British Borneo tapi kemudian pada 1965 pisah gitu. Nah, kenapa kemudian seolah proses itu mudah gitu? Maksudnya Singapura akhirnya harus pisah tersendiri gitu. Ketika kemudian kita mengukur tentang strategisnya Singapura, harusnya gitu ya, ketika kita mempunyai wilayah seperti Singapura kan nggak mudah dilepas harusnya gitu. Inggris sendiri saja sampai rela tuker gitu ya, tuker dengan apa namanya Bengkulu begitu, karena kemudian menimbang membaca potensi strategi Singapura. Nah, ketika Singapura itu lepas, kenapa kemudian yang Melayu ini yang awalnya mereka bersama ini mudah melepaskannya gitu? Tidak terbacakah posisi atau strategisnya Singapura gitu sehingga kemudian mudah dilepaskan? Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang kolonialisme Belanda, gitu, khususnya di Indonesia. Kalau kita lihat Belanda itu kan sebuah negara dengan teritorial yang tidak luas begitu kan di Eropa sana. Kalau tidak luas itu berarti kalau bayangan saya nanti mungkin bisa dikoreksi Ustaz. Eh, Bayangan saya kan penduduknya pun tidak banyak begitu. Tapi eh, kalau kita lihat proses kolonialismenya di khususnya di Nusantara lah begitu di Indonesia, ini dia mengkooptasi dari Sabang sampai Merauke pada kurun waktu ya yang runut, beda yang berurutan, yang hampir bersamaan. Ini kok cukup gitu, kok punya SDM yang cukup gitu. Sementara ya luasan Indonesia sangat luas sekali gitu. Daerah-daerah yang kemudian dijajah, dikooptasi, dikuasai oleh tentara-tentara Belanda seluasan itu gitu. Nah, bagaimana kemudian apa memang ya, penduduk Belanda sebanyak itu atau SDM militernya sebanyak itu? Padahal kalau kita balik lagi tadi lihat ke negara Belanda, negaranya tidak besar lah begitu. Dan yang tentu mungkin berbanding dengan populasinya yang juga mungkin tidak banyak atau sebenarnya tidak seperti itu. Oke, mohon penjelasannya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya terakhir tentang ini tadi ya proses apa namanya eh, kolonialisme Inggris di Melayu, terus kemudian mulai bergeser Amerika yang ingin menggeser dominasi Inggris gitu. Tapi kan kemudian kita bisa melihat perjalanan sejarah itu selalu negara-negara adidaya itu menggunakan rakyat atau kaum muslimin lah, taruhlah seperti itu. Nah, ini kan harusnya bisa bisa kita tunjukkan gitu ya. Selalu kaum muslimin itu menjadi alat gepuk negara adidaya untuk mengepuk negara adidaya yang lainnya begitu. Ini hari kan juga demikian gitu. Jadi apa yang misalkan ya kalau saya pembacaan saya gitu ya, apa yang kemudian terjadi di Suriah itu kan juga begitu gitu. Eh, tapi kemudian kenapa umat ini tidak kunjung bisa melihat itu bahwa mereka dan entitas umat ini akan terus senantiasa menjadi bulan-bulanan gitu, menjadi alat gepuk, menjadi apa ya hal yang dimanfaatkan gitu oleh negara adidaya untuk menanamkan dominasinya untuk mengusir dominasi adidaya yang lain gitu. Nah, ini kan harusnya ini bisa disadari. Kalau kemudian Ustadz melihat kurang di mananya beda kenapa kemudian umat ini tidak kunjung menyadari gitu bahwa dia selalu atau bangsa inilah gitu itu sebenarnya dikendalikan dengan permainannya negara-negara adidaya. Oke, sampun sampun itu dulu jazakumullah khair.
Ya. Eh, yang pertama tentang Singapura ya. Apakah by design atau alami? Ya kalau kita lihat dari sisi proses ya, eh, tentu dua-duanya terjadi. Eh, desain dan alami itu kan simultan kadang. Eh, ketika didesain, akhirnya kemudian proses desain itu juga melibatkan hal-hal yang sifatnya alami. Jadi dua hal itu saling support. Eh, cuman kalau kita lihat dari sisi proses ya, apa yang dilakukan oleh Inggris terhadap Singapura itu memang itu Inggris yang desain seperti itu. Ketika Inggris lepaskan penjajahannya, maka itu yang kemudian dilanjutkan gitu. Sehingga Melayu yang minoritas itu ya semakin tersisihkan. Walaupun mereka juga ada semacam konsensus ya, kayak misalkan kepala negara itu dikasih ke non Chinese, kadang Muslim, kadang India gitu ya, kepala negara Singapura. Tapi cuman nggak ada pengaruh signifikan gitu sebagai hanya simbol saja gitu, simbol eh, pengakuan minoritas di Singapura. Tapi yang mengendalikan negara ya etnis Chinese. Itu by design. Eh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok bisa mudah lepas ya? Karena memang secara proses, tadi juga saya sudah singgung, masing-masing negara bagian di Malaysia itu independen gitu. Sehingga posisi eh, pemerintahan federal itu kalau makanya beda ya antara negara kesatuan dengan negara serikat atau federal. Biasanya posisi negara federal itu setara ya antara satu negara bagian dengan negara bagian lain. Tinggal nanti masalahnya konsensusnya apakah mereka mau tetap ikut bergabung atau mau lepas gitu. Tidak ada kemudian apalagi itu negara masih muda ya tahun 63 lepas tahun 65 gitu. Belum kemudian terintegrasi secara kuat gitu dalam satu kesatuan negara. Kalau sebelumnya kan Inggris yang menjajah, ya tentu Inggris yang mengendalikan keseluruhan, baik kemudian di Melayu, di Borneo Utara, termasuk ada Brunei-nya, mungkin Inggris. Tapi ketika diserahkan ke setara gitu, di Melayu itu banyak kerajaan-kerajaan kecil, kemudian juga di Borneo juga satu lepas kan, Brunei itu dia nggak mau gabung ke Malaysia kan karena dia merasa kerajaan sendiri di Borneo Utara. Sisanya kan itu pemerintahan administratif tuh Sabah dan Sarawak itu nggak ada rajanya itu, bukan kerajaan gitu. Itu wilayah yang dikuasai oleh Inggris gitu. Dan Inggris kemudian tempatkan gubernur atau semacam gubernur di situ gitu. Bukan satu kerajaan yang secara historis ada sejarahnya gitu ya. Sama juga Singapura. Singapura itu kan bukan kerajaan. Itu ada wilayah teritori, ada Strait Settlement ya, ada apa namanya pengaturan administratif terhadap wilayah-wilayah yang secara historis bukan kerajaan gitu. Nah itu makanya kemudian dia terpisah. Sehingga ketika lepas dari Malaysia itu juga menjadi suatu hal yang apa namanya yang biasa aja gitu. Sama seperti misalkan kayak Inggris ya. Inggris itu kan gabungan dari 4 kerajaan. Makanya sebutnya United Kingdom. Ada Scotland, ada Ireland, ya, Irlandia, kemudian juga ada England sama Wales gitu ya, 4 gitu. Walaupun yang dominan itu kan 3, apa England, Scotland sama Ireland. Makanya itu bendera itu gabungan dari 3 bendera itu. Bendera England itu bendera putih dengan salib merah. Bendera Scotland itu bendera biru dengan salib merah ya. Sama Irland saya lupa tuh Irland satu lagi.
Itu muncullah Union Jack, gabungan dari tiga bendera. Dan mereka itu ya kadang gabung, kadang pisah. Kemarin Scotland nuntut mau pindah, mau pisah gitu ya. Hanya bikin referendum, ternyata kalah, ya udah masih gabung kan. Jadi ketika pisah pun ya biasa aja gitu. Sama seperti misalkan Brexit ya, Inggris keluar dari Uni Eropa. Ya karena memang masing-masing negara itu independen. Jadi membayangkannya kurang lebih begitu. Kenapa kok Singapura ketika lepas dari Malaysia itu kok walaupun itu strategis ya karena pemerintahan Malaysianya itu masih belum kokoh gitu ya. Masih balita lah, masih 2 tahun, 3 tahunan. Sehingga penguasaan terhadap keseluruhan negara bagian itu eh, tidak kuat, belum kuat. Gitu. Beda kayak misalnya Amerika Serikat. Bahkan kalau Inggris yang sudah kuat pun ya tetap saja menghormati eh, masing-masing independen dari negara bagian. Tiga, Belanda. Kok bisa ya? Itu makanya kita harus tanya nih ke nenek moyang kita. Kok bisa dijajah? Belanda. Belanda itu kalau catatan saya ya, di tahun 1800-an jumlah penduduknya itu hanya 2 juta gitu ya. Apakah karena tentaranya kuat? Ya, kuat secara kapabilitas negara. Jadi tidak kapabilitas negara ini kan pelajaran awal ya di awal-awal bab atau di kitab sebelumnya. Negara itu diukur dengan kekuatan negara itu diukur dengan kapabilitas negara. Gitu. Jadi bukan hanya semata jumlah penduduk, bukan semata luas wilayah, gitu ya. Bukan semata jumlah tentara, bukan. Tapi itu akumulatif sifatnya. Makanya kalau di dalam skala modern itu ada yang suka mengindeks itu ya, global global fire power. Ya. Dia yang suka mengindeks kekuatan negara. Sekarang nomor satunya Amerika, nomor duanya Cina, nomor tiga Rusia gitu. Indonesia itu nomor berapa? 14 atau 13 sekarang. Itu dia ngukur tuh secara kapabilitas negara dari aspek kekuatan. Gitu. Itu akumulatif sifatnya. Gitu. Nah, kurang lebih kalaupun mau dihitung seperti itu, Belanda itu pada saat itu walaupun memang negaranya kecil gitu ya, sebesar DKI Jakarta gitu. Ketika banjir ya habis semua itu harusnya gitu ya. Di Belanda itu jumlah penduduknya hanya 2 juta gitu ya. Tapi dia punya kapabilitas. Pertama kapabilitas ideologis ya. Ideologis atau mungkin tidak selalu ideologi juga ya. Mungkin juga karena apa ya motivasi lah, motivasi kepentingan negara kalau bahasa sekarang itu. Dia ya kalau dulu kan didorongnya oleh 3G kan, glory, gospel dan gold gitu ya. Ingin kejayaan bersaing antar sesama negara Eropa apa hebat-hebat gitu ya. Kemudian juga oh ini ada emas yang ingin dia dapatkan dan juga ada misi agama kan. Dan Belanda itu kan misi Protestianisme ya, sama kayak Inggris gitu. Beda dengan Portugis dan Spanyol itu Katolik kan gitu. Itu ada misi misi itu ya misi Zending namanya. Eh, itu menjadi pendorong dia akhirnya kemudian melakukan penjelajahan, melakukan penjajahan dengan ya setidaknya dulu dengan 3G itu gitu. Eh, dan ketika dia mendapati wilayah-wilayah koloni atau ya calon jajahannya itu lemah secara kapabilitas gitu ya. Misalkan Indonesia itu kan dulu juga bukan satu kesatuan negara kan. Masing-masing kan ada kerajaan-kerajaan kecil-kecil gitu. Makanya kemudian dia dijajahnya per kerajaan itu gitu. Diadu domba yang satu diadukan dengan yang lain. Kalau kita lihat sejarah kan seperti itu. Akhirnya kemudian satu persatu dikalahkan dan dikuasai. Bahkan kemudian Belanda kan melakukan rekrutmen terhadap tentara-tentara lokal gitu. Sehingga mereka memperkerjakan atau ya menjadikan penguasa-penguasa boneka itu kan banyak kita baca dalam sejarah justru yang menjajah itu ya penguasa lokal gitu. Baik di Jawa, di Sumatera, ya, Kalimantan, di Sulawesi.
Makanya terjadilah proses penjajahan. Itu ya. Jadi tidak sekedar dilihat dari jumlah penduduk ya, tapi juga banyak faktor. Salah satunya juga misalkan dari teknologi militer ya. Ya, Apokalips ya. Itu film tentang penjajahan Eropa. Bukan penjajahan ya. Awalnya itu bicara tentang peperangan antar suku di Amerika Latin. Tapi yang menarik itu di ujung film itu gitu ya. Karena mereka antar suku, mereka senjata perang itu sederhana kan. Pedang, tombak, panah gitu ya. Tradisional gitu ya. Makanya ya saling bersaing tuh suku Maya, Aztec macam-macam lah ya di Amerika Latin. Tapi di ujung film itu pas di pantai datang tuh kapal-kapal Eropa, Inggris atau Portugis gitu ya. Yang itu datang turun bawa senjata pistol dan meriam gitu. Ini kan nggak imbang. Akhirnya ya ceritanya kan kita akhirnya jadi tahu kan kenapa akhirnya Amerika Latin itu ya dijajah habis gitu. Karena memang ada gap teknologi. Yang satu masih senjata tradisional ketemu dengan senjata modern. Seperti nah, konteks kekinian juga begitu. Kenapa misalkan karena kalau mau diadu perang ya sudah nggak imbang. Kita masih pakai pistol ini pakai senjata pemusnah massal atau mungkin nanti ya kita nggak tahu ya jenis perang masa depan itu seperti apa. Kemarin kan kita sudah bergantung kepada teknologi IT ya handphone kayak gitu. Nah, bisa jadi ini tuh jadi senjata kayak kemarin kasus di Suriah kan, di Lebanon ya. Nah itu sudah diimplan senjata apa peledak di pager ya pakai pager gitu. Ya ketika sekarang mungkin bilangnya kebergantungan ke branding. Oh anak muda merasa senang atau orang-orang itu merasa ber apa pakai produk-produk Amerika ya. Karena itu mungkin Amerika sudah implan, misalkan pakai Apple misalnya. Nah, ternyata di Apple itu sudah ada implannya. Ya kan Amerika tinggal apa, nunggu waktu aja mau diledakkan kapan misalkan. Makanya memang kemandirian teknologi ya, sama teknologi industri berat itu menjadi juga alat ukur dari kapabilitas negara. Negara adidaya itu pasti mandiri teknologi, terutama teknologi militer. Kalau masih belum mandiri teknologi militernya ya itu masih rendah kapabilitasnya. Itu ya. Yang terakhir tentang ya, ya itulah bahwa akhirnya umat Islam itu menjadi alat ya bagi para adidaya untuk di, jadi adu domba ya. Banyak case gitu. Ya saya lupa ya. Saya harus komentar. Kurang lebih begitu. Itu emang faktanya. Walau Oke, eh, saya coba konfirmasi dulu Ustaz. Ini ada dua atau tiga pertanyaan lagi nih. Gimana Ustaz? ya saya habiskan ya sekalian. Ah, boleh kan? Eh, eh, dari siapa? Bu Nadira. Bentuk negara persemakmuran. Ya persemakmuran itu eh, bentuknya adalah international organization, organisasi internasional. Memang secara secara kasat mata tidak seperti penjajahan. Cuman kan nanti bicaranya kalau berorganisasi itu kan ada siapa yang berpengaruh gitu. Kamu dapat apa dari berorganisasi itu? Siapa yang dapat apa gitu. Itu yang nanti akhirnya kemudian disimpulkan bahwa ya itulah penjajahan dalam tanda kutip ya. Masih bergantung karena kan tidak selalu penjajahan itu sifatnya fisik secara militer atau penguasaan teritori.
Jadi kalau bentuknya itu kerjasama organisasi internasional. Cuman kan ketika nanti kalau dalam teori politik itu nanti ini dihitung ya pola relasinya gitu. Indonesia Amerika dagang, cuman kok Indonesia banyak impor, Amerika yang banyak ngekspor gitu ya. Kok mata uangnya pakai dolar? Itu kan udah kebaca tuh. Walaupun sama-sama dagang, tapi siapa bergantung kepada siapa. Berarti siapa yang dominan, siapa yang tidak dominan. Itu berarti dalam tanda kutip penjajahan. Kalau apakah mungkin Amerika? Ya mungkin, karena Amerika terus berusaha untuk mengambil alih ya dari pengaruh negara-negara adidaya lain. Makanya memang tidak simplistik hitam putih ya. Kalau sudah ke Inggris pasti Inggris, tidak ke Amerika, tidak begitu. Tapi ya tentu di situ ya Amerika juga berhubungan dengan Malaysia, Amerika juga berhubungan dengan Singapura, dengan Inggris. Tapi ya siapa yang lebih kuat pola relasi. Itu berikutnya dari Pak Herman. Ya, ini sudah pernah juga saya singgung ya di Indonesia. Amerika itu kuat dari sisi politik keamanan. Jadi Indonesia itu bergantung atau pengaruh Amerika yang kuat di Indonesia itu ada politik keamanan dan industri berat, ya. Industri dasar gitu, emas gitu ya, tambang emas, tambang minyak gitu ya, kemudian tambang biji besi, nah itu Amerika. Cina itu baru masuk tapi dia di retail ya. Retail itu ya barang-barang eh, ya apa yang sudah jadi ya gitu. Makanya segala produknya baju, alat rumah tangga, elektronik itu banyaknya dari Cina. Karena itu retail. Ya, kalaupun industri itu mungkin beberapa aja batu bara, nikel ya, tapi tidak sampai ke industri-industri besar dan dasar seperti itu. Jadi ya dua-duanya ada. Cuman yang kalau dari sisi eh, apa? Kalau bicara tentang konstelasi tentu pengaruh politik keamanan itu menjadi indikator ya, keterpengaruhan suatu negara dibandingkan. Caranya mudah aja. Amerika dengan Indonesia kerjasama militer, latihan militer, ya, latihan bersama itu sudah sekian kali. Indonesia dengan Cina belum pernah tuh latihan militer. Kalaupun ada, Cina ikutan gitu. Tapi dalam kerjaan bareng besar. Tapi secara sendiri-sendiri Indonesia Cina saja itu nggak pernah, belum pernah ada. Kecuali dulu zaman Orde Lama itu juga bukan latihan militer, bantuan militer biasa. Jadi artinya secara keamanan itu kita masih dekat dengan Amerika sampai sekarang. Mengapa hutang negara yang sudah merdeka besar juga? Ya hutang itu tidak selalu ada hubungannya dengan jajah. Apalagi dalam sistem kapitalisme, ya. Hutang itu adalah salah satu instrumen dari ekonomi kapitalis. Jadi sudah jadi lifestyle gitu. Hutang itu bagian dari pola apa namanya? Pola berjalannya sistem ekonomi kapitalis. Itu tidak selalu terkait. Ya, mungkin nanti bisa didalami di museum episode. Kalau baik itu ya. Walau. Mohon maaf nih kalau khawatir terlalu malam nanti siangan sahurnya di Indonesia. Masya, Masya Allah. Berarti kita langsung tutup aja Ustadz ya. Ya, monggo.